Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini, aku akan menceritakan kisah seorang remaja yang terinspirasi dengan pembunuh berantai. Diduga autisme paranoia, bahkan dia juga mengungkapkan kalau dirinya kerasukan setan dan mendengar suara-suara yang memaksanya untuk melakukan pembunuhan. Setidaknya, dia telah menghabisi 2 orang yang tidak dikenal. Dan saat akan melancarkan aksinya yang ketiga, dia berhasil ditangkap oleh polisi. Dia akhirnya ditahan dan dinyatakan bersalah atas kedua pembunuhan itu, dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan jangka waktu minimal 27 tahun. Peristiwa ini terjadi di Colchester, Essex, Inggris. Bagaimana kisah kelanjutannya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. James Fairweather adalah seorang remaja yang lahir pada 5 Agustus 1998. Dia lahir dari keluarga yang penuh kasih sayang. Saat masih kecil, James digambarkan sebagai orang yang baik dan pendiam, juga peduli terhadap orang lain. Dia juga memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Akan tetapi, saat menginjak sekolah menengah atas, perilakunya mulai berubah karena di sekolah dia sering dibully oleh teman-temannya. Dia dibully karena telinganya yang menonjol. Selain itu, James juga sering disuruh-suruh dan dihasut oleh teman-temannya untuk membuli teman-temannya yang lain, supaya mereka jadi terkenal di sekolahan. Lambat laun, James menjadi tak terkendali. Suatu hari, James bentrok dengan gurunya, sehingga membuat orang tuanya dipanggil ke sekolah. Setelah kejadian itu, James menjadi lebih tertutup dan suka menyendiri. Dia menjadi jauh dari keluarganya. Satu-satunya keluarga yang dekat dengan James adalah neneknya. Akan tetapi, neneknya pergi meninggalkan dirinya pada tahun 2012. Neneknya telah dipanggil oleh sang kuasa. Kepergian neneknya membuat James sangat terpukul. Perilakunya semakin tidak terarah. Dia mulai mengakses pornografi, kekerasan, dan yang lebih parahnya lagi, James mulai terinspirasi dengan pembunuh berantai seperti Ian Hunley, Mira Hindley, dan Yorkshire Ripper, dan juga Peter Sutcliffe. Bahkan fotonya ada di ponselnya. Pembunuh berantai favoritnya adalah Ted Bundy dari Amerika yang melakukan pelecehan seksual, membunuh, dan memenggal kepala korbannya. Dari situlah James berubah menjadi orang yang kejam yang sangat terobsesi dengan pembunuhan. Dia ingin meniru pembunuh berantai yang dia idolakan dan dia memimpikan tentang membunuh kepala sekolah dan orang tuanya sendiri. Pada tahun 2013, James memulai aksi kejahatannya. Dia merusak sebuah rumah. Akibat perusakan itu, membuat dirinya dihukum. Lalu pada tahun 2014, James kembali melakukan aksi kejahatannya. Dia merampok cerutu di sebuah toko dengan menggunakan pisau. Akibat ulahnya itu, James dijatuhi hukuman 1 tahun pengawasan. Walaupun menjalani hukuman pengawasan, James masih saja bertekad untuk memenuhi hasratnya menjadi seorang pembunuh. Pada tahun 2014, seorang pria bernama James Atfield berusia 33 tahun ditemukan terkapar di Castle Park, Colchester, Essex. Atfield mengalami lebih dari 100 luka tusukan di tubuhnya. Namun sebelum para medis membantunya, Atfield lebih dulu meninggal karena kehabisan banyak darah. James Atfield merupakan seorang ayah dan memiliki 5 orang anak. Dia lahir dan besar di Essex. Atfield juga memiliki saudara perempuan bernama Joe dan ibunya bernama Julie. Atfield digambarkan sebagai orang yang baik, sopan, dan sangat menghargai keluarganya. Bahkan sering membuat keluarganya bahagia dengan candaan-candaannya. Sebab Atfield juga merupakan seorang yang humoris. Pada tahun 2010, Atfield mengalami insiden kecelakaan mobil yang membuat dirinya mengalami luka-luka yang sangat serius. Dia menderita kerusakan otak akibat kecelakaan itu. Selain itu, dia juga koma selama 8 minggu. Dokter pun mengungkapkan kepada keluarga Atfield kalau kemungkinan kecil Atfield bisa pulih kembali. Akan tetapi, keluarga Atfield meminta kepada dokter untuk melakukan berbagai macam cara agar Atfield bisa diselamatkan dan pulih kembali. Setelah 8 bulan koma, Atfield berhasil melewati masa komanya itu. Akan tetapi, cobaannya tidak sampai di situ saja. Kecelakaan itu berdampak buruk baginya, terutama pada ingatannya, mobilitasnya, dan beberapa fungsi motoriknya juga mengalami masalah. Dalam masa pemulihannya, Atfield mulai menunjukkan perkembangannya dengan sangat pesat. Dirinya menjadi lebih baik dari sebelumnya.
mobilitas tubuhnya juga mengalami peningkatan. Akan tetapi pada bulan Maret 2014, Hetfield mengalami insiden yang membuat keluarganya sangat bersedih. Pada malam 28 Maret 2014, Hetfield pergi ke sebuah kafe dan minum-minum. Selesai minum-minum, Hetfield kemudian pulang dengan berjalan kaki melalui Castle Park. Setibanya di Castle Park, Hetfield berhenti untuk duduk sejenak dan beristirahat. Namun malam yang sudah mulai larut dan dalam kondisi mabuk, Hetfield yang awalnya hanya duduk-duduk dan berbaring lantas tertidur. Saat Hetfield tertidur, tiba-tiba dia diserang oleh seseorang. Sekitar pukul 5.30 pagi saat warga melintas di jalan itu, warga menemukan tubuh Hetfield terkapar di tanah dengan luka yang sangat parah dan berlumuran darah. Hetfield ditikam sebanyak 102 kali. Saat ditemukan warga, Hetfield masih hidup. Warga kemudian memanggil medis. Namun saat medis tiba, mereka terlambat. Hetfield sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Kepolisian Colchester juga datang ke lokasi kejadian. Mereka lalu mendalami kasus ini. Selama ini, Hetfield tidak mempunyai masalah dengan siapapun. Apa yang sebenarnya terjadi dan apa motif atas kasus ini? Polisi lalu melakukan pemeriksaan dan mencari bukti beserta saksi. Akan tetapi mereka tidak menemukan apapun, sehingga polisi juga tidak bisa berbuat apa-apa, dan kasus ini tidak bisa dilanjutkan. Pada 17 Juni 2014 terjadi lagi peristiwa serupa. Korban kedua ini adalah seorang wanita bernama Nahid Al-Manea. Dia merupakan mahasiswa Arab Saudi dan berusia 31 tahun. Nahid ditemukan di sekitar jalur sungai di Colchester. Nahid digambarkan sebagai wanita yang lembut dan baik hati. Diketahui Nahid tinggal dengan saudara laki-lakinya di Colchester. Nahid menempuh pendidikan di University of Essex. Diketahui juga Nahid baru 6 bulan berada di Colchester, hingga akhirnya dia menjadi korban pembunuhan. Saat itu Nahid hendak berangkat ke kampus. Dia berjalan di sepanjang jalur sungai menuju kampusnya, dan saat itu juga dia berjalan sendirian. Diduga seorang pria bersembunyi di semak-semak sambil mengintainya. Setelah dirasa aman, pria tersebut mendekati Nahid dari belakang, lalu menikamnya dengan pisau. Nahid ditikam di kepala bagian belakang dan matanya. Selain itu, Nahid ditikam sebanyak 16 kali. Setelah menikam Nahid, pria tersebut lantas melarikan diri meninggalkan Nahid. Tak lama kemudian, warga melintas di jalan itu dan menemukan tubuh Nahid tergeletak di tanah tidak bernyawa. Kejadian itu lalu dilaporkan kepada polisi. Kepolisian Colchester kembali dihadapkan dengan kasus yang sama dengan kasus sebelumnya. Polisi berargumen kasus ini dilakukan oleh orang yang sama. Atas kejadian itu, warga setempat menjadi ketakutan dan merasa tidak aman. 2 orang yang tidak bersalah menjadi korban pembunuhan. Setelah peristiwa itu, polisi Colchester disiagakan di berbagai tempat untuk menjaga keamanan masyarakat sekitar. Mereka berpatroli siang dan malam secara bergantian. Polisi juga menghimbau kepada masyarakat, jika menemukan orang yang mencurigakan untuk segera melaporkannya kepada polisi. Dalam penyelidikan kasus ini, kepolisian Colchester menelan biaya sebesar 2,6 juta pound. Sebab kepolisian Colchester juga merekrut anggota tambahan dalam penyelidikan kasus ini. Lebih dari 70 penduduk setempat yang mempunyai riwayat kejahatan telah diperiksa, termasuk James Fairweather. Akan tetapi, James telah memberikan alibinya sendiri dan tidak diperiksa lebih lanjut. Pada Januari 2015, lebih dari 900 calon saksi juga telah diperiksa. Namun belum juga ada titik terang dalam kasus ini. Dalam waktu 1 tahun, James Fairweather diam tidak ada masalah lagi yang ditimbulkannya. Hingga pada 27 Mei 2015, James terlihat oleh seorang warga sedang berkeliaran di jalan. James terlihat mengenakan sarung tangan karat dan membawa pisau. Warga yang melihat itu lantas melaporkannya kepada polisi, dan polisi pun segera menangkap James. Saat diperiksa, James mengakui semua perbuatannya. Dia mengaku telah menikam James Hetfield dan Nahid Al-Manea. Dia mengungkapkan dia melakukan itu karena dirinya kerasukan setan dan mendengar suara-suara yang memaksanya untuk melakukan pembunuhan. James juga mengaku dirinya menderita psikosis yang tidak ditemukan oleh psikiater pengadilan. Namun keempat psikiater yang bersaksi setuju bahwa James memiliki gangguan spektrum autistik. Hakim percaya bahwa autisme James Fairweather dapat berperan dalam minat obsesifnya pada pembunuhan berantai. Tetapi menghubungkan kondisi tersebut dengan kejahatan akan menjadi cercaan yang tidak dapat dibenarkan terhadap orang-orang autis.
Pada 22 April 2016, James dinyatakan bersalah. Dan pada 29 April 2016, James dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan minimal 27 tahun. Lalu pada bulan September, James mencoba untuk mengajukan banding atas hukumannya tersebut dengan alasan usia dan fungsi mentalnya, tetapi ditolak oleh pengadilan. Keluarga Edward mengatakan pembunuh anaknya adalah seorang monster yang tidak akan pernah dia maafkan. Sedangkan keluarga Nahid juga mengungkapkan kesedihannya, terutama saudara laki-lakinya. Dia mengungkapkan dia sangat menyesal karena tidak bisa melindungi saudara perempuannya itu. Pihak kepolisian juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada keluarga Edward dan Nahid yang telah membantu dan mendukung mereka selama penyelidikan ini. Dan juga komunitas Colchester yang sepenuhnya dibalik upaya kepolisian untuk membawa tersangka ke pengadilan. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut teman-teman tentang kasus ini bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.